pada sesamanya setelah mendapat kabar sukacita dari malaikat di surga. Ajakan para gembala terhadap sesamanya oleh sebaiknya. Nah, lalu kita perlu melihat dulu siapa para gembala ini. Pada waktu itu para gembala adalah golongan manusia kelas rendah, atau boleh dikatakan manusia termarginalkan. Fakta yang kedua bahwa para gembala ini dikategorikan sebagai pembohong karena mereka sering kehilangan domba, sehingga dengan berbagai alasan mereka mencari alasan bagaimana supaya dia tidak dihukum, sehingga mereka menjadi sering berbohong dan dikategorikan sebagai pembohong. Karena dikategorikan sebagai pembohong, mereka ketika bersaksi di pengadilan kesaksiannya tidak diakui. Nah, itu pembohong itu kira-kira. Jadi mereka dikategorikan sebagai pembohong. Apakah selain tidak terkoneksi dengan ayat? Oh, sama. Terima kasih. Mereka sering mendapat intimidasi, sering berjuang demi keselamatan domba-domba yang dia gembalakan. Bahkan kadang-kadang harus bertaruh nyawa menghadapi serangan serigala atau binatang-binatang buas. Hal ini membuat mereka dibanding rasa takut yang sering dialami menjadi pejuang yang tangguh. Demikian keterangan atau fakta-fakta gembala pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, mereka inilah yang dijumpai oleh para malaikat. Sementara fakta tentang malaikat kita boleh lihat seperti ini. Malaikat itu bahasa aslinya adalah malak, artinya utusan. Dalam Lukas 2 ini, malaikat yang datang adalah Jibril atau Gabriel. Nah, ini sebuah fakta yang mungkin sering tidak sama dengan apa yang kita lihat. Kalau malaikat itu sering kita gambarkan sebagai laki-laki atau perempuan waktu itu. Malaikat itu sering kita gambarkan sebagai laki-laki atau perempuan. Perempuan kan gitu. Kalau ada ceramah, malaikat dipilih yang cantik, yang lemah gemulai, yang pintar menari. Sering kita gambarkan malaikat seperti itu. Tapi lihatlah fakta-fakta ini. Gabriel, saya mau tanya, laki-laki atau perempuan? Ya kalau perempuan bikin namanya Gabriela. Kalau di kitab Daniel, malaikat itu siapa? Michael. Mikael, laki-laki atau perempuan? Ya kalau perempuan dibikin namanya Mikaela. Kemudian coba lihat dalam KJP 18. Malaikat Tuhan menjumpai Abraham di kemahnya. Malaikat itu adalah 3 orang laki-laki. Jadi hampir tidak ditemukan di Alkitab yang menggambarkan bahwa malaikat itu adalah perempuan. Bukan berarti malaikat itu tidak ada perempuan, bukan maksud saya begitu. Nanti kalau bikin drama, ada malaikatnya bikinlah laki-laki. Kalau boleh yang tubuhnya seperti jomos, yang pakai kumis, yang pakai jambang kan gitu. Supaya nanti begitu. Malaikat itu menjumpai para gembala. Kemudian jumlahnya sangat besar. Kemudian Tuhan terpancar di atas semua para malaikat itu, sehingga sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Kemudian para malaikat itu memuji Allah. Ini dalam ayat 14. Pujian mereka adalah kemuliaan bagi Allah, tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini pujian para malaikat. Kemudian pada ayat 11, sebelum tema ini, malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sebuah pemandangan yang sangat kontras. Tadi gembala yang penakut, termarginalkan, pembohong, miskin,
Kemudian ada sebuah pemandangan yang sangat luar biasa sekali, terpancar kemuliaan atas mereka semuanya. Pemandangan yang sangat luas, pemandangan yang tidak pernah dilihat. Itu sebabnya pada ayat-ayat sebelumnya mereka ketakutan. Kenapa? Karena status mereka kemudian melihat sebuah pemandangan yang luar biasa membuat mereka merasa ketakutan. Tetapi pemandangan itu juga membawa mereka kepada suatu rasa yang tercampur aduk antara takut, gembira, sukacita, getar, dan sebagainya, mencampur aduk semuanya. Nah, kemudian mereka berkata, inilah tema ini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Para gembala itu saling mengajak antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita lihat fakta Bethlehem. Bethlehem adalah kota kecil, tanahnya kering, namun tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan baku dari roti. Sehingga Bethlehem ini disebut dalam bahasanya Bethlehem, rumah roti. Rumah roti. Maka sekarang kalau ada namanya robek, itu roti Bethlehem. Dalam bahasa Arab disebutkan dengan rumah daging. Tapi dalam bahasa aslinya Bethlehem itu adalah rumah roti. Disebut juga kota Daud karena Daud lahir di sana. Itu bukan kampungnya Tuhan Yesus, tapi tempat lahirnya Daud. Sesuai dengan sensus itu, mereka harus kembali ke sana karena Yusuf itu adalah keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara, disinilah Yesus dilahirkan. Nah, sekarang ada terdapat sebuah gereja kelahiran, disebut dengan Nativity Church. Di situ ada situs kelahiran Tuhan Yesus, dibangun sebuah gereja, namanya Nativity Church. Bapak Ibu Saudara, para gembala bersegera bergegas memenuhi panggilan surgawi. Hari ini telah lahir bagimu. Kemudian mereka antara yang satu dengan yang lain saling mengajak, saling memotivasi, saling mendorong supaya mereka pergi ke Bethlehem. Kemudian mereka bertemu dengan sang bayi Yesus. Setelah bertemu, mereka pulang dengan sukacita. Demikian berita kelahiran Yesus berdasarkan tema ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu serbuan ini bergema di sini, Aula Advent ini bergema di Kementerian Agama wilayah Jakarta, khususnya di Mas Kristen. Kalimat yang sangat luar biasa kita dengar adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mau cek respon kita. Apakah kita kaget dengan ini? Kalau kita kaget mungkin, mungkin begitu ekspresi kita. Kalau ada kalimat hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, apakah kita terkesima? Wow. Kemudian kalau kita mendengar kalimat itu, ekspresi kita itu apa? Yes. Tetapi alangkah sangat disayangkan, karena sudah semakin sering kita dengar, terlalu sering kita dengar, terlalu banyak kita dengar, jangan-jangan respon kita adalah biasa aja, udah lama itu, ketinggalan kali ya. Baru sekarang beritanya. Bapak Ibu, apa respon kita di sini di Dimas Kristen Kanwil Jakarta ini? Ketika kalimat ini diperdengarkan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka kita kaget, terkesima, bahagia, merasa biasa-biasa aja. Tahu semalam juga.
tahun depan juga pasti memperdengarkan respon kita. Tetapi apapun respon kita, tema ini menyerukan bergegaslah, bersegeralah, bersiap-siaplah, ayo pergi ke Betlehem, pergi ke Betlehem. Kalimat itu menyebutkan marilah sekarang. Sekarang itu bukan nanti, bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Sekarang kita harus pergi. Kemana kita pergi, Bapak Ibu? Di mana Betlehem? Betlehem bukanlah secara geografis kita harus pergi ke Palestina. Berbahaya sekali kalau ada Bapak Ibu sudah pernah ke sana dan berulang-ulang ke sana. Tapi hari ini, mari kita sekarang pergi ke Betlehem. Saya menunjukkan sebuah fakta. 262 SD di Jakarta, 116 SMP di Jakarta, 77 SMA di Jakarta tidak memiliki program. Siapa ke sana, Bapak Ibu sekalian, menjadi penyuluh, menjadi wakil. Saya tadi sangat terkesima ada kurnia penyuluh non PNS. Sungguh mereka adalah pahlawan-pahlawan Injil. Boleh tepuk tangan kepada mereka. Apapun keadaan pemanggilan di sana, engkau adalah pahlawan-pahlawan Injil. Menyebarkan Injil, pengajaran, penyuluhan, pendampingan kepada anak kita di sekolah-sekolah ini. Mereka pantas kita contoh. Tentunya masih banyak yang boleh kita lakukan atas fakta ini. Masih banyak yang boleh kita kerjakan atas keadaan ini. Dan hari ini firman Tuhan mengajar, mari sekarang pergi ke Betlehem. Bukan itu saja, ada pemukiman kumuh. Pastinya di sana juga ada saudara-saudara kita yang mengenal Kristus. Ada juga pemungut dan pengemis. Kita sering menghampiri mereka hanya sekedar memberi nasi bungkus, nasi kotak. Tetapi yang terpenting ketika kita disebutkan pergi kepada mereka adalah menyampaikan Injil Kristus. Bahwa mereka juga adalah anak Tuhan. Di kampus-kampus ada banyak sekali anak kita. Di rumah sakit ada banyak sekali saudara-saudara kita. Dan di penjara juga banyak sekali anak Tuhan. Mereka juga harus mendengar kalimat ini. Hari ini telah hadir Kristus di kota Daud. Itu juga merupakan Betlehem yang harus kita datangi. Saudara sekalian, pergilah ke segala tempat di mana kita sedang dinanti. Itu pahamilah sebagai kota Betlehem yang harus kita kunjungi. Di sana Kristus lahir, di sana bahagia itu harus ada, di mana kabar sukacita itu harus ada karena kehadiran kita sekarang. Hiburkanlah yang bersedih, hiburkanlah yang berduka, bantulah yang menderita. Itulah makna kehadiran kita ke Betlehem, di mana kita dinanti. Bawalah kabar sukacita, Yesus lahir untuk derita, duka cita dan kesedihannya. Lakukanlah dengan segera, jangan tunda, jangan tunda. Jadilah teladan-teladan seperti yang diperankan oleh Kristus. Kami sangat yakin para guru agama, para pegawai negeri, para non pegawai negeri menjadi teladan. Bersegera, kata-kata jangan margira setia, masih jam 7 kok. Nanti direktur juga belum datang, kami juga belum datang. Jadi jangan datang terlambat, jangan pulang duluan. Kita maknai pergi sekarang adalah sebuah bentuk loyalitas, integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana kita didapatkan di negara kita ini. Lakukan dengan penuh dedikasi, loyalitas dan kepatuhan
atas perintah ilahi ini. Mayoritas lihat para gembala itu. Mereka dengan penuh dedikasi, penuh loyalitas, mereka pergi ke Bethlehem. Pulanglah dengan sukacita. Jangan sama ketika kita datang ke sini, pulang juga biasa-biasa saja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada sesuatu yang istimewa kita dapatkan. Tunjukkanlah perubahan sebagai hidup, sebagai orang yang sudah bertemu dengan Kristus. Sang Juru Selamat bertemu. Maka tanyalah hati kita hari ini, bertemukah kita dengan Kristus? Kalau bertemu, tentu ada dampaknya. Kalau tidak berdampak, hari ini kita tidak bertemu. Kita hanya bertemu dengan saudara kita. Engkau cantik sekali beda hari ini. Hanya itu, ganteng sekali beda hari ini, yang lain hari ini. Karena kalau coba ditanya, coba tanya teman, cantik kan hari ini? Kita kan pasti jawab cantik sekali. Kau yang paling cantik. Dalam hatinya biru apalagi. Dalam hatinya tapi dia ucap cantik sekali. Karena tujuan datang ke sini bertemu dengan saudaranya, bertemu untuk orang-orang yang dikasihinya hanya yang disukai situ. Bukan salah, bukan tidak baik. Tapi ingatlah tujuan hari di sini adalah bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Sehingga dalam diri kita sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Tunjukkanlah hidup yang mulia dengan Allah melalui cara hidup, sekali lagi, kinerja, loyalitas, kepatuhan yang berstandar tinggi. Jangan mau biasa-biasa saja. Jangan mau biasa-biasa. Harus kita buat hidup kita dalam Kristus berstandar tinggi. Maka dalam perjumpaan dengan Sang Yesus, sekali lagi, perjumpaan dengan Sang Yesus, perjumpaan dengan Yesus membawa kita kepada sebuah pembaharuan, berubah dari takut, cemas, khawatir menjadi berani, yakin dan percaya diri. Dari duka cita menjadi sukacita. Natal mengubah pola pikir, pola kerja, dan pola bekerja. Bagi kita terjadi sebuah perubahan. Kerjanya berubah, pola pikirnya berubah, caranya berubah, karena sudah bertemu dengan Yesus. Terhindar dari pola kerja di bawah tekanan, intimidasi seperti para gembala itu, selalu tertekan, selalu diintimidasi, sehingga tidak mempunyai keberanian dan percaya diri. Dan kita boleh bekerja, melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kemerdekaan, bertanggung jawab, mandiri, tidak harus ada atasan kita. Kita mandiri, bertanggung jawab, rajin, ulet dan penuh kerajinan, bergegas sebagai orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita. Selamat Natal kita semuanya. Diberkati kita semuanya. Berjumpalah, pergilah, bergegaslah. Karena hari ini telah lahir Kristus. Bergegaslah untuk mengerjakan pekerjaan kita di bawah dorongan oleh Kristus yang sudah lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari.